Menyempurnakan salat dengan khusyuk. Karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh bahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-201. Ketahuilah bahwa ada sebagian ulama yang mengelompokkan khusyuk sebagai pekerjaan hati, seperti rasa takut dan harapan. Ada juga yang menganggapnya sebagai pekerjaan tubuh, seperti tenang, tidak menoleh kanan-kiri, dan bermain-main. Ada perbedaan pendapat di antara mereka, apakah khusyuk adalah bagian dari rukun salat atau hanya faktor penyempurna pelaksanaan salat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, bersandarkan pada hadis, seorang hamba tidak memperoleh apa-apa dari salatnya kecuali apa yang dia pikirkan. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Taha ayat ke-14. Lupa adalah lawan dari zikir atau ingatan. Makanya Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang melupa. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-205. Al-Baihaqi menceritakan dari Ibnu Sirin. Ia berkata, aku diberitahu bahwa Rasulullah, ketika beliau salat, menengadahkan wajahnya ke langit. Lalu ayat di atas turun. Abdurrazak menambahkan, ketika diperintahkan untuk khusyuk beliau menundukkan wajah. Hakim dan Baihaqi juga menceritakan dari Abu Hurairah. Kata mereka, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Ketika ayat di atas turun, beliau menundukkan wajahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, salat 5 waktu ibarat sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Airnya melimpah. Orang itu mandi di sana 5 kali dalam sehari. Apakah masih ada kotoran di badannya? Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmuzi dan Nasai dari Abu Hurairah. Artinya, salat 5 waktu membersihkan dosa-dosa dan tidak menyisakan apapun, selain dosa besar. Hal ini terjadi jika ia melaksanakan salat dengan khusyuk dan hati yang hadir. Jika tidak, salatnya tidak diterima. Bakar bin Abdullah berkata, wahai orang-orang, jika kalian ingin bertemu dengan Tuhan kalian tanpa harus izin, berbicara dengannya tanpa perantara, kalian bisa melakukannya. Kata mereka, bagaimana caranya? Kata Bakar, sempurnakanlah wudhu kalian dan masuklah ke mihrab. Di sana kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian tanpa harus izin dan berbicara dengannya tanpa perantara. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami terbiasa berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika waktu salat tiba, beliau seperti tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya. Karena kami tenggelam dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, jika Said Al-Tanuhi melaksanakan salat, air matanya tidak henti-hentinya mengalir melalui pipi dan membasahi jenggotnya. Diceritakan bahwa setiap kali datang waktu salat, Ali bin Abi Thalib gemetar dan mimik mukanya berubah. Ia ditanya, ada apa denganmu, wahai Amirul Mukminin? Jawabnya, telah datang waktu amanah yang ditawarkan Allah kepada langit, bumi dan gunung dan mereka semua menolaknya. Lalu aku memikulnya. Diceritakan juga bahwa Ali bin Hasan setiap kali melakukan wudhu, wajahnya memerah. Keluarganya berkata, apa yang terjadi denganmu setiap kali wudhu? Jawab Ali, apakah kalian tidak tahu kepada siapa aku akan menghadap? Hatim Al-Asham pernah ditanya mengenai salatnya. Ia berkata, jika tiba waktu salat, aku berwudhu kemudian pergi ke tempat biasa aku salat. Aku duduk sebentar hingga tubuhku siap. Lalu aku laksanakan salat. Aku menjadikan arah Ka'bah tepat di depanku. Seakan jembatan amal ada di bawahku. Surga di samping kananku dan neraka di samping kiriku. Di belakangku adalah malaikat maut. Seakan-akan ini adalah salat terakhirku. Aku melaksanakannya di antara harapan dan rasa takut. Aku bertakbir dengan seksama, membaca Al-Quran dengan tartil,
melakukan ruku dengan hikmat dan bersujud dengan khusyuk. Aku duduk di atas kaki yang kiri, merentang kaki kanan, bertumpu pada jempol. Aku melakukannya dengan ikhlas, dan aku tidak peduli apakah diterima atau tidak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 2 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk dan dihayati, lebih baik daripada salat malam dengan hati yang melupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir masa nanti akan ada orang-orang dari umatku yang datang ke masjid, duduk di sana, menggelar lingkaran atau halakoh, berbicara tentang dunia dan kesenangan duniawi. Janganlah kalian bergabung dengan mereka. Mereka tidak berpikir tentang Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Sanad hadis ini sahih. Diceritakan dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku bercerita tentang pencuri yang paling buruk?" Kata mereka, "Siapa, wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Orang yang mencuri dalam salatnya." Mereka bertanya, "Bagaimana ia mencuri dalam salatnya?" Kata beliau, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis sahih diriwayatkan Tabrani. Beliau juga berkata, hal pertama yang ditimbang dari seorang hamba adalah salat. Jika ia mengerjakannya, maka timbangannya akan dipermudah. Jika ada yang kurang dari salatnya, maka Allah akan berkata kepada malaikat, apakah dia memiliki salat-salat sunnah? Sempurnakanlah salat-salat fardunya dengan sunnah-sunnah itu. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad. Diceritakan dari Khalaf bin Ayyub bahwa ia sedang melakukan salat, tiba-tiba lalat kerbau atau zanbur menggigitnya. Darahnya mengalir. Dia tidak merasakan hal itu hingga Ibnu Said keluar dan memberitahukan hal itu. Selanjutnya Khalaf pergi mencuci bajunya. Ia ditanya, "Kamu digigit zanbur dan tidak merasakan apa-apa?" Jawabnya, "Apakah hanya dengan ini seseorang akan merasakan sesuatu sedang ia sedang berhadapan dengan raja di raja, malaikat maut berada di hadapannya, neraka di sisi kirinya, dan jembatan amal atau al-sirat ada di bawahnya?" Satu penyakit menimpa Amru bin Zar, seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Para dokter mengatakan bahwa tangannya harus diamputasi. Ia berkata, "Potonglah." Kata para dokter, "Kami tidak mungkin melakukannya kecuali engkau diikat dulu." Jawab Amru, "Jangan, tidak usah. Nanti ketika aku salat, kalian potong tanganku." Ketika Amru melaksanakan salat, tangannya dipotong dan dia tidak merasakan apa-apa.